welcome back with me, Miss Tiara in English Grammars. Of course, sekarang kita sudah masuk akhir-akhir nih dari tenses, karena sekarang kita akan bahas tenses nomor 15. Ya, masih di past future. Tenses nomor 15 itu adalah past future perfect. Kira-kira penjelasannya gimana? Let's check it out. Oke, dari namanya kita bisa analisa di sini. Past future perfect. Past itu masa lampau, future itu masa depan, perfect itu selesai dilakukan. Berarti kira-kira gimana ya? Oke, we can say kegiatan tersebut diperkirakan. Diperkirakan itu berarti future ya. Diperkirakan akan selesai, perfect, in the past, di masa lalu. Jadi kegiatan tersebut hanya diperkirakan bahwa akan selesai di masa lalu, tapi nyatanya tidak jadi dilakukan gitu. Jadi ini hanya pengandaian. Balik lagi, ketika kita berbicara tentang past future pasti ada hubungannya dengan conditional sentence, kalimat pengandaian. So that's why ketika kita bertemu dengan past future perfect itu biasanya kita temukan banyak di conditional sentence type 3 gitu. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang past future continuous. Dalam rumusnya sendiri, especially for verbal sentence ya, ada subject, ada would sama have. Would ini adalah auxiliary yang pertama yang harus kita gunakan di past future perfect. Yang kedua ada have. Nah, have juga bentuknya tidak bisa berubah. I mean dia tetap menjadi have walaupun subjeknya she, he, it, nggak ada yang berubah. Nggak jadi kita rubah jadi has, no, tetap menggunakan have. Nah, setelah have itu kita gunakan verb 3. Kenapa? Karena dari namanya aja kita lihat pakai perfect, berarti sudah selesai dilakukan, kita gunakan verb 3. Dan juga ada have di sini. Oke. Jadi icon atau ciri khusus dari past future perfect adalah would, have sama verb 3. Semua subjek bisa kita gunakan di sini, dari I, you, we, they sampai she, he, it pun sama. Oke, nah biasanya past future perfect digunakan di mana? Dalam conditional sentence type 3 berupa pengandaian atau bisa kita artikan berupa penyesalan ya, karena kegiatan tersebut hanya diperkirakan jadi tapi ternyata dalam kenyataannya nggak jadi gitu. Oke, biasanya ketika kita gunakan past future perfect itu ada dua konsep kejadian dalam conditional sentence. Yang pertama, kalau kita taruh if di depan, itu setelah if ada past perfect. Past perfect menggunakan had plus verb 3. Dan setelah itu baru kita letakkan past future perfect-nya. Nah, tapi kalau kita ubah, kita balik, kita taruh past future perfect-nya di depan, maka di tengah-tengah dua konsep kejadian tersebut harus kita gunakan atau kita letakkan if di antara past future perfect dan terakhir kita gunakan past perfect-nya. Jadi bisa kita bilang past perfect di sini menjadi time signal dari past future perfect. Sekali lagi ini masuk ke dalam conditional sentence ya. Past conditional sentence type 3. Nah, of course setiap tenses mempunyai verbal sentence dan juga nominal sentence. Seperti yang sudah kita bahas di atas, ciri khusus dari past future perfect yaitu ada would, have, dan verb 3. Makanya di sini untuk positive sentence ada subject plus would, have, dan verb 3. Verb 3 ini saya kasih contoh gone. Gone itu verb 3 dari go. Go, went, dan gone. Verb 3-nya adalah gone. Berarti kalau kita artikan, saya ambil contoh subject we misalnya. We would have gone. Kita akan telah pergi. Kita akan telah pergi, kita sudah pergi, we can say. Tapi ternyata dalam kenyataannya di masa lalu tersebut kita belum pergi. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan di awal. We would have gone. Nah, untuk kalimat negatifnya, tinggal kita tambahkan not saja. Not setelah auxiliary yang pertama yaitu would. Jadi we can say we would not have gone. Kita akan belum pergi gitu. Jadi kita akan belum pergi diperkirakan, tapi ternyata dalam kenyataannya kita udah pergi. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Berbanding terbalik karena dia masuk ke conditional sentence. Kalimat penyesalan kalau type 3 ya. Oke, lanjut lagi ke kalimat interrogatifnya. Masih sama, tidak ada yang berubah, yaitu tetap menggunakan would, have, dan verb 3 juga. Di sini tapi auxiliary yang pertama, would,
kita letakkan di depan karena ini adalah kalimat interrogatif. Setelah itu baru subjek, have, dan juga verb 3. Would we have gone? Akankah kita sudah pergi atau apakah kita sudah pergi? Gitu. Jadi itu ada kalimat tanya dalam past future perfect. Sekarang kita lanjut ke nominal sentence. Past future perfect juga mempunyai kalimat nominal. Sudah pasti kalau kita berbicara tentang kalimat nominal, nggak ada kata kerja asli ya, adanya kata kerja bantu di sini. Kata kerja bantu apa yang kita gunakan dalam nominal sentence? Ada would, have, dan been. Auxiliary-nya ada 3 berarti di sana. Kita ambil contoh subjek she misalnya. Walaupun kita menggunakan subjek she, have di depan tidak berubah menjadi has, tetap menggunakan have ya. She would have been student. Berarti dia telah menjadi murid prediksinya, tapi dalam kenyataannya belum. Kalau untuk kalimat negatifnya, tinggal tambahkan not saja setelah auxiliary yang pertama. She would not have been student. Dia akan belum menjadi pelajar, tapi dalam kenyataannya dia sudah menjadi pelajar. Jadi beda dengan prediksi awal yang kita sudah prediksikan. Nah, untuk yang terakhir ada interrogative sentence. Untuk interrogative sentence sama ada 3 auxiliary di sana, would, have, dan been. Tapi would-nya karena dia adalah auxiliary yang pertama, maka kita pindah ke depan. Would she have been? Kira-kira have-nya berubah nggak ya jadi has? Of course not ya, gak ada yang berubah di sini. Have tetap have dan been-nya tetap juga been. Would she have been student? Apakah dia sudah menjadi pelajar? Itu kalimat pertanyaan dalam nominal sentence di past future perfect. Jadi kesimpulannya dari past future perfect dari namanya bisa kita simpulkan past future perfect, kejadian yang diperkirakan sudah terjadi di masa lampau, tapi dalam kenyataannya tidak berbeda dengan apa yang sudah kita prediksikan. Ciri khusus dari past future perfect itu tadi ada would, have, dan verb 3 untuk verbal sentence ya. Kalau untuk nominal sentence, would, have, dan been. Setelah itu baru letakkan ana, adjective, noun, dan adverb. Nah, biasanya di mana kita jumpai past future perfect itu ada di conditional sentence type 3. Biasanya dia ditemani atau ditemani oleh tenses di past juga, past perfect namanya. Jadi ketika kita menemukan tenses ini nih, past future perfect, pasti selalu ada past perfect di depannya atau di belakangnya karena dia masuk ke conditional sentence tipe 3. Nah, itu dia tadi penjelasan dari past future perfect. Oke, kalau sudah paham, coba saya mau kasih quiz. Seperti biasa, translate into English. Gimana cara kita bilang dalam bahasa Inggris, jika kamu sudah lulus, saya sudah lulus juga. How to say in English? Of course, menggunakan past future perfect ya. Coba tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.